Pada sebuah pagi yang tenang di tepian Sungai Brantas, Joyoboyo, seorang lelaki berusia 40 tahun dengan rambut panjang hitam pekat yang terurai hingga bahu, berdiri di atas batu besar. Wajahnya oval dengan rahang tegas, dihiasi kumis dan janggut rapi serta alis tebal yang menambah kesan wibawa pada dirinya. Matanya tajam, memandang jauh ke hilir sungai, seakan tengah membaca masa depan. Joyoboyo mengenakan kain tradisional hijau muda dengan aksen merah yang disampirkan di bahunya, melilit tubuh bagian atasnya yang kekar. Pinggangnya dihiasi ikat pinggang emas dengan ornamen yang rumit, mengukuhkan statusnya sebagai seorang pemimpin yang dihormati. Kain abu-abu melilit tubuh bagian bawahnya, bergerak lembut ditiup angin pagi. Di sekelilingnya, para penduduk desa berkumpul. Mereka menatap Joyoboyo dengan penuh harap. Hari itu, Joyoboyo akan menyampaikan sebuah ramalan yang diyakini mampu mengubah nasib negeri. Sejak muda, ia dikenal sebagai sosok yang cerdik dan bijaksana, dengan kemampuan luar biasa membaca tanda-tanda alam dan menghubungkannya dengan takdir manusia. Wahai rakyatku, suara Joyoboyo menggema. Lembut namun penuh kekuatan, akan datang suatu masa, ketika negeri kita ini dilanda kekacauan. Namun janganlah takut, karena setelah itu akan lahir sebuah zaman keemasan yang membawa kedamaian dan kemakmuran. Para penduduk berbisik-bisik, antara kagum dan cemas. Bagi mereka, kata-kata Joyoboyo bukan sekadar ramalan, melainkan petunjuk ilahi. Mereka mempercayai bahwa Joyoboyo adalah titisan dewa, dikirim untuk memandu mereka menuju masa depan yang lebih baik. Joyoboyo melanjutkan, namun ingatlah, untuk mencapai masa itu, kita harus bersatu. Jangan biarkan perbedaan memecah belah kita. Bersatulah seperti air yang mengalir, menyatu tanpa memandang asalnya. Setelah menyampaikan ramalannya, Joyoboyo mengajak penduduk untuk berdoa bersama di bawah pohon beringin tua yang dianggap keramat. Mereka berlutut, tangan terkatup, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar diberi petunjuk dan kekuatan menghadapi masa sulit yang diramalkan. Malam harinya, Joyoboyo duduk sendirian di dalam gua kecil yang tersembunyi di balik tebing. Lilin-lilin kecil menerangi ruang gua, memantulkan bayangan wajahnya yang serius. Ia merenungi kata-katanya sendiri, menyadari bahwa tanggung jawab sebagai peramal bukanlah hal yang ringan. Ia harus memastikan bahwa rakyatnya tidak hanya hidup dengan harapan, tetapi juga siap menghadapi kenyataan. Dalam mimpinya malam itu, Joyoboyo melihat sebuah gambaran. Ia melihat seorang pemimpin muda yang muncul dari kalangan rakyat biasa, membawa panji-panji keadilan dan menyatukan negeri yang terpecah belah. Gambaran itu membuatnya tersenyum, karena ia yakin bahwa perjuangannya tidak akan sia-sia. Ketika pagi menjelang, Joyoboyo kembali ke desa. Kali ini, ia memimpin rakyatnya bekerja bersama. Ia menunjukkan bahwa ramalan saja tidak cukup. Diperlukan tindakan nyata untuk mencapai perubahan. Dengan cangkul di tangan, Joyoboyo ikut menggali irigasi untuk sawah, memberi contoh bahwa pemimpin sejati adalah yang melayani rakyatnya. Hari demi hari berlalu, dan desa di bawah kepemimpinan Joyoboyo semakin makmur. Sawah-sawah mereka subur, sungai mengalir jernih, dan rakyat hidup dalam harmoni. Namun, Joyoboyo tahu bahwa tugasnya belum selesai. Ia harus terus menanamkan semangat persatuan dan kerja keras, agar ramalan tentang zaman keemasan benar-benar menjadi nyata. Pada akhirnya, nama Joyoboyo tidak hanya dikenal sebagai peramal, tetapi juga sebagai simbol kebijaksanaan dan keberanian. Warisannya hidup dalam hati rakyatnya, menginspirasi mereka untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik. Ia adalah pemimpin yang tak hanya meramal, tetapi juga mewujudkan harapan menjadi kenyataan. Tahun-tahun berlalu, dan Joyoboyo semakin mendalami kebijaksanaan hidup.
Ia menghabiskan banyak waktu berbicara dengan para petapa dan cendekiawan dari seluruh penjuru negeri, memperkaya pemahamannya tentang kehidupan dan alam semesta. Ia menyadari bahwa kebijaksanaan sejati adalah kemampuan untuk mendengarkan dan belajar dari siapapun. Pada suatu hari, Joyoboyo memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh, meninggalkan desa untuk sementara waktu. Ia ingin melihat dunia luar, memahami berbagai tantangan yang dihadapi oleh rakyat di negeri lain. Dengan membawa tongkat kayu sederhana, ia berjalan melewati hutan, gunung, dan lembah, bertemu dengan berbagai macam orang yang menceritakan kisah hidup mereka. Dalam perjalanannya, Joyoboyo mendengar tentang kerajaan yang tengah dilanda perang saudara. Ia memutuskan untuk membantu, bukan dengan kekuatan senjata, tetapi dengan kebijaksanaannya. Ia mengumpulkan para pemimpin dari kedua pihak yang bertikai dan memfasilitasi dialog. Dengan keteguhan dan kearifannya, ia berhasil mendamaikan mereka dan memulihkan kedamaian di kerajaan tersebut. Kembali ke desanya, Joyoboyo disambut dengan penuh sukacita oleh rakyatnya. Mereka menyadari bahwa pemimpin mereka tidak hanya peduli pada desa, tetapi juga pada dunia yang lebih luas. Keberanian dan kebijaksanaan Joyoboyo menjadi teladan bagi semua orang, mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati adalah melayani dengan hati yang tulus. Hingga akhir hayatnya, Joyoboyo tetap menjadi cahaya penerang bagi rakyatnya. Legenda tentangnya terus diceritakan dari generasi ke generasi, menginspirasi pemimpin-pemimpin baru untuk memegang teguh nilai-nilai keadilan, persatuan, dan kerja keras. Joyoboyo bukan hanya seorang peramal, tetapi juga simbol harapan yang abadi bagi bangsa Indonesia. Suatu malam, di usia yang semakin senja, Joyoboyo menerima sebuah mimpi terakhir. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah negeri dengan sawah-sawah emas dan rakyat yang tersenyum bahagia. Ia mendengar suara-suara memanggilnya, mengucapkan terima kasih atas pengorbanan dan kebijaksanaannya. Joyoboyo terbangun dengan hati yang tenang, merasa bahwa waktunya untuk beristirahat telah tiba. Esoknya, ia mengumpulkan rakyatnya untuk terakhir kalinya. Dengan suara yang lemah namun penuh keteguhan, ia berkata, "Aku telah melihat masa depan yang indah untuk kalian. Teruslah menjaga persatuan, keadilan, dan cinta kasih di antara kalian. Ingatlah bahwa masa depan adalah tanggung jawab bersama." Setelah memberikan pesan terakhirnya, Joyoboyo berjalan ke arah bukit yang menghadap desanya. Ia duduk di bawah pohon besar, memejamkan mata, dan perlahan mengembuskan napas terakhirnya. Rakyatnya menemukannya dalam keadaan damai, dengan senyum kecil di wajahnya. Tempat itu kini menjadi situs suci, di mana orang-orang datang untuk mengenang pemimpin besar mereka. Warisan Joyoboyo terus hidup, bukan hanya dalam cerita rakyat, tetapi juga dalam nilai-nilai kehidupan yang ia tanamkan. Ia adalah pemimpin yang mengajarkan bahwa masa depan yang gemilang hanya dapat dicapai dengan keberanian, kerja keras, dan kasih sayang terhadap sesama.